PSG dan Tottenham tersingkir dari Liga Champions. AC Milan ke perempat final UCL setelah 11 tahun. Penyanyi seksi Spanyol jadi sponsor Barcelona di laga El Clasico. Bruno dikritik dua legenda MU, Ten Hag pasang badan. Waduh, sudah punya istri, Walker kepergok cium wanita lain. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Bayern Munchen berhasil melaju ke perempat final atau 8 besar Liga Champions 2022-23. Raksasa Jerman itu membungkam skuad mewah PSG di leg kedua 16 besar dengan skor 2-0. Gol Bayern yang bersarang di gawang PSG dicetak oleh Eric Maxim Choupo-Moting di menit 61 dan Sergei Gnabry 89. Dengan hasil ini Bayern menyingkirkan PSG dengan agregat 3-0. Di laga lain, Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan kesempatan saat tampil di depan pendukungnya sendiri. Menjamu AC Milan, Spurs hanya bisa berbagi angka 0-0. Atas hasil ini, AC Milan lah yang lolos ke perempat final karena di leg pertama, Rossoneri menang 1-0 atas Spurs. Ini menjadi kali pertama Milan lolos ke perempat final Liga Champions sejak musim 2011-12. Antonio Conte kembali gagal membawa tim yang dilatihnya melaju ke perempat final Liga Champions usai disingkirkan AC Milan. Menurut pelatih asal Italia itu, Tottenham harus bekerja keras untuk bisa bersaing kompetitif di level yang lebih tinggi. Dalam pandangan Conte, ada jalan panjang yang harus ditempuh. Dalam hal sejarah, lanjut Conte, Milan dan Tottenham berada di level yang berbeda. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte mengatakan masa depannya akan dibicarakan pada akhir musim, tetapi mengakui klub mungkin akan memecat dirinya setelah tersingkir dari Liga Champions. Dilansir ESPN, Conte mengatakan, "Mari kita lihat bagaimana musim berakhir. Mungkin mereka bisa memecat saya lebih awal. Mungkin ekspektasinya lebih tinggi dan mungkin kecewa." Lionel Messi belum berhasil menjuarai Liga Champions lagi sejak 2015. Artinya, sudah 8 musim La Pulga puasa gelar Liga Champions. Sejak 2015, pencapaian maksimal Messi cuma sekali semifinal 2018-19 dan lebih banyak kandas di perempat final. Dalam 2 musim terakhir bareng PSG, Messi bahkan mentok di 16 besar melulu. Kylian Mbappe mengenakan sepatu Nike emas khusus untuk pertandingan melawan Bayern Munchen setelah menjadi pencetak gol terbanyak PSG. Nike memberi hadiah sepatu spesial itu usai Mbappe telah mencetak 201 gol untuk PSG. Kendati demikian, meski pakai sepatu khusus, Mbappe belum berhasil bawa PSG mengalahkan Bayern Munchen. Gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham geram dengan gol penalti Kai Havertz yang harus dilakukan secara ulang pada laga kedua 16 besar Liga Champions 2022-23 di Stamford Bridge, Rabu 8 Maret. Havertz berhasil cetak gol di penalti kedua itu. Gol itu berhasil mengirim Chelsea ke perempat final. Keputusan itu mengecewakan dan fakta bahwa mereka telah mengulang penalti, saya pikir itu adalah lelucon, kata Bellingham kepada BT Sport. Penyanyi seksi asal Spanyol yakni Rosalía resmi menjadi sponsor Barcelona di laga El Clasico Liga Spanyol kontra Real Madrid. Laga itu akan dimainkan pada 20 Maret 2023 di Stadion Camp Nou. Seperti diketahui, Barcelona sendiri bekerja sama dengan platform musik digital Spotify dan akan menampilkan logo penyanyi Rosalía di bagian depan kaos Barcelona. Real Madrid dilaporkan membidik Mikel Arteta guna menggantikan posisi Carlo Ancelotti yang masa depannya di Santiago Bernabeu belum jelas. Arteta yang mendengar rumor itu menanggapinya bahwa saat ini fokusnya hanyalah pada Arsenal. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya sepenuhnya fokus pada apa yang saya lakukan di sini dan sangat bangga serta bersyukur melakukan apa yang saya lakukan di klub sepak bola ini, itu dia. Klub Brugge yang telah tersingkir dari Liga Champions langsung memecat Scott Parker. Parker didepak dari jabatannya usai klub Brugge dilibas Benfica lewat agregat 7-1 di 16 besar Liga Champions. Sebelum dipecat klub Brugge, Parker pernah dipecat Bournemouth pada Desember 2022. Padahal ia baru menukangi klub Liga Inggris tersebut pada awal musim 2022-23. Bintang Manchester City Kyle Walker kepergok selingkuh dengan cewek lain.
Dia yang sudah punya istri bernama Anna Walker ketahuan mencium dan meraba bagian sensitif cewek lain. Diberitakan oleh Mirror, Walker menari dengan cewek tersebut di sebuah bar di Inggris dalam keadaan mabuk. Sikap kurang pantas Kyle Walker ini kabarnya akan ditindaklanjuti oleh kepolisian setempat. Pelatih Manchester United Erik ten Hag memberikan pembelaan terhadap Bruno Fernandes yang terus dihujani kritik. Seperti diketahui, Bruno dikritik usai MU dibantai Liverpool. Dua legenda MU, Roy Keane dan Gary Neville, menilai pemain berusia 28 tahun itu tak layak menyandang ban kapten. Menanggapi tuntutan-tuntutan tersebut, Ten Hag memastikan bahwa ia tidak berencana menarik ban kapten dari Fernandes. Kekalahan Manchester United 0-7 dari Liverpool adalah hasil dari kurangnya komunikasi, kata penyerang setan merah Marcus Rashford pada Rabu 8 Maret. Dia menepis anggapan bahwa para pemain setan merah telah menyerah dalam kekalahan tersebut. Kami tidak terorganisasi, iya. Komunikasi kami buruk, iya. Itulah mengapa kami kebobolan, kata Rashford. Karim Benzema telah menderita tidak kurang dari 7 cedera sejauh musim ini dan akibatnya telah melewatkan 12 pertandingan. Dia dapat menambah jumlah itu menyusul laporan dari Football Espanya bahwa pemain berusia 35 tahun itu absen dari latihan penuh pada hari Rabu menjelang pertandingan hari Sabtu melawan Espanyol di Santiago Bernabeu. Pemain Atletico Madrid Antoine Griezmann pada Senin 6 Maret mengamati kembarannya yang terbuat dari lilin. Patung lilinnya sendiri berada di Museum Grevin, salah satu destinasi wisata paling ternama di Paris, Prancis. Patung karya Stefan Barret tersebut mengenakan jersey timnas Prancis dengan ekspresi senyum dengan gestur selebrasi khas Griezmann seusai mencetak gol. Pertandingan Chelsea melawan Borussia Dortmund menjadi momen berkesan bagi seorang bocah penggemar yang mendapat hadiah jersey dari Enzo Fernandez Rabu 8 Maret. Enzo Fernandez memberikan kaosnya untuk seorang anak yang mengenakan kaos Chelsea atas nama Messi dengan nomor 10 di punggungnya. Sikap Enzo Fernandez terhadap seorang anak yang melompat ke lapangan ini mendapat sorotan dari beberapa wartawan. Inter Milan bekerja sama dengan UNICEF melelang jersey Liga Champions untuk memberikan bantuan kepada korban gempa bumi di Turki dan Suriah. Yang dilelang adalah celana pendek yang dipakai dalam laga babak 16 besar melawan Porto. Jersey tersebut dijual mulai tanggal 6 hingga 11 Maret di eBay. Hasil lelang akan disumbangkan untuk pekerjaan intervensi UNICEF di daerah terdampak, membantu menyediakan persediaan medis, tempat perlindungan darurat, pertolongan pertama, dan juga makanan. Dilansir Football Espana, masa depan Carlo Ancelotti di ujung tanduk menyusul performa negatif beberapa laga terakhir. Presiden Real Madrid Florentino Perez mengunjungi Ancelotti di ruang ganti setelah bermain imbang dengan Real Betis pada hari Minggu. Jika Ancelotti dibebaskan dari tugasnya di akhir musim, atau jika dia memilih untuk mengambil alih sebagai manajer Brasil, Perez telah menyusun daftar 3 orang sebagai pelatih Real Madrid. Zidane, Pochettino, dan Raul digosipkan bakal jadi suksesor Ancelotti. Watford memecat Slaven Bilic setelah kurang dari 6 bulan bertugas dan menunjuk Chris Wilder untuk sisa musim ini. Pertandingan terakhir Bilic adalah hasil imbang 0-0 di kandang Preston pada hari Sabtu, hasil yang membuat mereka hanya meraih 1 kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir. Watford hanya memenangkan 3 laga sejak Natal dan hanya meraih 14 poin dari kemungkinan 36 poin. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memboyong James Maddison dari Leicester City. Laporan dari footballtransfertavern.com menyebut salah satu faktor The Reds mengincarnya adalah karena kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2024 mendatang. Liverpool tak sendirian dalam perburuan Maddison. Kabarnya, pemain 26 tahun tersebut juga diincar oleh Manchester United, Tottenham, dan juga Newcastle. Ryan Nainggolan mengaku jika dirinya diperlakukan layaknya kotoran manusia saat membela Royal Antwerp dari tahun 2021-2022. Hal ini disampaikan secara terbuka oleh Nainggolan dalam wawancaranya dengan Antwerp Gaza. Nainggolan mengatakan kalau selama 18 bulan membela Antwerp, dirinya banyak mengalami perlakuan yang tak menyenangkan, baik itu dari presiden klub atau juga dari pemain-pemain muda. Real Madrid ternyata adalah klub idola Farah sejak kecil. Farah mengidolakan Madrid lantaran terkesima dengan permainan gelandang flamboyan El Real di era 2000-an, yakni Guti Hernandez. Terkait komentar Farah bulan Februari silam, Guti pun menanggapinya di program El Chiringuito de Jugones.
Guti berharap Farah bisa bergabung ke Madrid dalam waktu dekat dan dirinya siap menghadiahkan jersey khusus untuk pemain 22 tahun tersebut. Sejumlah klub di seluruh benua, termasuk 3 di Italia, dikatakan tertarik untuk menggait pemain Borussia Dortmund, Mahmoud Dahoud, dengan status bebas transfer saat kontraknya habis pada akhir musim. Dortmund telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan mengambil opsi untuk memperbarui kontrak Dahoud saat ini. Adapun 3 klub Serie A yang tertarik sama Dahoud adalah Napoli, AS Roma, dan AC Milan. Barcelona tersandung skandal suap wasit. Barcelona dituding menyuap ex-wakil Presiden Komite Wasit Spanyol atau CTA pada periode 1994 hingga 2018, Jose Maria Enriquez Negreira. Blaugrana membayar Negreira 6,7 juta euro dalam rentang tahun 2001 hingga 2017. Kantor Kejaksaan Spanyol siap menyeret Los Chulas ke pengadilan. Presiden-presiden Barcelona pada periode kasus tersebut yakni Joan Gaspart pada 2000 hingga 2003, Sandro Rosell pada 2010 hingga 2014, Juan Laporta pada 2003 hingga 2010, dan Josep Maria Bertemu pada 2014 hingga 2020 bisa dibawa ke meja hijau apabila Barcelona dinyatakan bersalah. Barcelona digoyang isu suap ex-wakil Presiden Komite Wasit Spanyol CTA Jose Maria Enriquez Negreira. Pihak Barcelona membantah telah membayar jasa Negreira untuk menyuap wasit. Juan Laporta selaku Presiden klub menuding skandal ini dibuat untuk menjatuhkan Los Chulas. Barca tidak pernah menyuap wasit dan Barca tidak pernah berniat membeli wasit. Sama sekali tidak pernah. Teka-teki lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2023 mendatang sudah menemui titik terang. Skuad Garuda dikabarkan akan memainkan 2 pertandingan melawan tim Afrika yakni Burundi dan Kenya. Hal itu seperti yang dibagikan oleh akun Twitter asal Burundi @257foot. Seluruh pertandingan akan digelar di Indonesia. Adapun FIFA Matchday akan digelar pada 20 hingga 28 Maret 2023. Burundi saat ini duduk di posisi ke-141 ranking FIFA, sedangkan Kenya lebih tinggi berada di posisi ke-101 ranking FIFA. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!